3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita setiap malam Sabtu dengan tema perjodohan yang merupakan rangkaian pembahasan dari tema berkaitan dengan perjodohan yang diselenggarakan oleh Biro Jodoh Rumaiso. Nantinya kita akan diskusi juga dengan tim Biro Jodoh. Kemudian tema malam ini yang kita bedah adalah kamuka jawaban istikharahku. Kamuka jawaban istikharahku. Nah, nanti di sini saya sertakan link ya. Nanti pemirsa juga yang menonton lewat channel yang lainnya dari rekan-rekan RTVC juga dari Zoom, nanti bisa cek di website rumaiso.com. Judul artikelnya Panduan Sholat Istikharah. Panduan Sholat Istikharah. Ya, Panduan Sholat Istikharah. Saya sertakan linknya di channel Rumaiso TV. Jadi sholat istikharah ini dilakukan ketika kita itu ingin memilih di antara atau memohon kepada Allah manakah yang terbaik dari urusan yang mesti dipilih salah satunya. Ada yang kita mau pilih, kita mau menginginkan berdoa pada Allah supaya apakah ini jadi pilihan terbaik ataukah tidak. Saya langsung bacakan hadisnya, sambil nanti setelah ini kita akan diskusi dengan Bunda Liski untuk masalah perjodohan tadi, dan juga nanti kaitannya dengan istikharah yang kita bahas kali ini, dan juga tentang problem-problem yang ada di Biro Jodoh Rumaiso, karena pesertanya sudah makin banyak dan mungkin punya masalah-masalah yang nanti kita akan pecahkan. Kalau tidak malam ini, karena malam ini cuma dibatasi nanti sampai jam 9 atau 9 lebih sedikit, besok malam di Sat Night juga kita bisa berjumpa dan tanya jawab yang bagi yang belum pertanyaan-pertanyaan itu dijawab pada kesempatan malam ini, hari ini. Kita lihat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajari para sahabat yu'allimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan kepada para sahabatnya istikharah untuk semua perkara atau untuk setiap urusan. Jadi kalau ada yang katakan ini cuma kaitannya dengan perjodohan, memilih jodoh, tidak tepat. Para ulama itu bahas ketika membahas safar, mau milih hari apa, mau berangkat dengan kendaraan apa gitu. Mereka juga lakukan istikharah. Karena Nabi SAW sini katakan fil umuri kulliha. Fil umuri kulliha itu artinya untuk setiap urusan. Pokoknya urusan yang manfaat, urusan yang mubah. Nah, boleh istikharah di situ. Jodoh juga demikian. Ketika dicari juga butuh di situ untuk dilakukan sholat untuk memantapkan pilihan tadi. Dikatakan oleh sahabat di sini oleh Jabir, sebagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan Al-Quran, satu surat dari Al-Quran kepada kami. Kemudian Nabi SAW katakan berikut ini, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil faridah. Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan pada sesuatu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Maka sholat istikharah itu nanti 2 rakaat ya. Min ghairil faridah. Ini bukan termasuk sholat wajib. Jadi di luar dari sholat wajib. Summa liyakul. Lalu dia mengucapkan setelah melakukan sholat istikharah tadi, Allahumma inni astakhiruka. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlik.
fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra thumma tusammihi bi'ainihi khairan li fi ajili amri wa ajili au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qal fi ajili amri wa ajilihi fa asrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana summa raddini bi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajari para sahabatnya sholat istikharah dalam setiap urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajari sholat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari sholat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Nah, lalu Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertekad pada suatu urusan, melakukan suatu urusan, termasuk milih jodoh juga di sini, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang tadi kita sebut sholat istikharah, dan ini selain sholat fardu. Lalu dia berdoa seperti ini. Kalau doa ini bagusnya dihafal, kalau tidak bisa dihafal baca teks juga nggak masalah. Yang penting di situ mau sholat istikharah deh. 2 rakaat ya. Nah, doanya ini, dia setelah istikharah dia baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Sesungguhnya aku beristikharah ya Allah padamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlik. Aku minta kepadamu kemuliaanmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidak mampu melakukannya. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau itu maha tahu sedangkan aku tidak. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkaulah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Nah, dalam masalah jodoh ini juga perkara gaib. Siapa jodohnya? Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah sebutkan urusannya. Baik bagiku dan dalam urusanku di dunia dan akhirat, atau baik bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, atau fi ajili amri wa ajili, baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, fasrifni anhu, maka palingkanlah ia dariku, waqdur lil khaira haitsu kana, maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu. Summa raddini bi, kemudian sehingga aku pun ridho dengannya. Doa ini mah agak panjang ya. Makanya tadi saya bilang kalau mau hafal lebih bagus. Kalau tidak ya dia setelah sholat dia bisa baca doa ini sambil lihat teks. Namun saya ingin ajarkan dulu di sini faedah-faedah penting dari doa ini yang perlu rekan-rekan muda, jombloan, jomblowati mengetahui hal ini. Pertama, hukum sholat istikharah sunnah, tidak wajib. Yang kedua, sholat istikharah itu tadi ya, ini selain sholat wajib. Min ghairil fardhah kan tadi.
Dan ini boleh dilakukan setelah tahiyatul masjid, setelah sholat rawatib, setelah tahajud, setelah sholat duha, dan setelah sholat lainnya. Bahkan para ulama juga ada yang mengatakan kalau ada yang mau sholat istikharah, itu digabungkan niatnya dengan rawatib, atau dengan tahajud, atau dengan duha, itu juga boleh. Artinya dia mengerjakan sholat rawatib satu niat dengan sholat istikharah. Karena di dalam hadis cuma dikatakan falyarka rakaatain. Hendaklah dia itu kerjakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Tidak disebut di sini. Seandainya dia kerjakan 2 rakaatnya ini rawatib, maka sah di situ. Faedah yang ketiga, istikharah hanya dilakukan untuk perkara yang mubah. Tadi untuk perjodohan itu kan mubah. Perkara yang hukumnya boleh. Istikharah tidak pada perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Saya mau pergi ke masjid nih sholat berjamaah, saya istikharah dulu lah. Ini nggak perlu istikharah, ini karena suatu perkara yang wajib. Saya mau pergi ngaji lah hari ini. Ngaji ini juga tidak perlu ada istikharah. Dia mau puasa kek, mau perkara wajib, sunnah, pokoknya tidak ada istikharah di situ. Ini cuma untuk perkara mubah. Terus yang berikutnya lagi, istikharah boleh dilakukan berulang kali. Jika kita ingin istikharah pada Allah dalam suatu perkara, bisa berulang, gitu. Bisa berulang kali melakukannya. Ada di sini Ibnu Az-Zubair sampai mengulang istikharah 3 kali. Dalam Sahih Muslim dikatakan, Ibnu Az-Zubair mengatakan, inni mustakhirun rabbi salatan summa azimun ala amri. Aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun bertekad menjalankan urusanku tersebut. Kemudian yang kelima, doa sholat istikharah yang lebih tepat dibaca setelah sholat dan bukan di dalam sholat. Jadi nanti doa tadi yang kita sebut itu dibaca setelah sholat. Terus ada lagi di sini faedahnya, istikharah dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu. Nah ini yang biasanya tidak dipahami ya. Jadi di sini bukan ragu-ragu, namun saya tentukan dulu ini. Ini ada 2 pilihan nih. Kalau tadi satu saya di Facebook itu Ratna Patuti gitu. Ya. Ini misalnya ini cowok high quality, bingung ini 2 akhwat ini mau dengan dia. Nah, pilih Ratna Patuti ya. Dia istikharah. Ini bukan dalam keadaan bingung dulu, dia putuskan satu. Misalnya dia pilih si R gitu. Karena Nabi katakan tadi kan, idza hamma ahadukum bil amri, jika kamu sudah bertekad pada suatu urusan berarti sudah pilih. Jadi yang selama ini ikhwan akhwat tuh lakukan itu biasanya dalam keadaan bingung itu enggak. Ini milih salah satu dulu, yang ini saya rasa yakin nih. Entah si ikhwan itu dengan si akhwat ini atau akhwat dengan ikhwan itu gitu ya. Nah, ini ada yang maju nih, saya istikharah dulu ya, ini sudah mantap nih. Namun saya istikharah dulu gitu. Untuk mantapkan pilihan tadi. Karena nanti Allah tentukan yang terbaik. Kemudian untuk melakukan sholat istikharah tidak ada bacaan surat tertentu. Al-Fatihah, setelah itu mau Al-Ikhlas ya monggo silakan. Setelah itu rakaat kedua Al-Fatihah, An-Nas misalnya. Dia ya yang penting istikharah Ustaz ya paket hemat aja deh, paket ringkas saja deh. Oh silakan monggo. No problem, gak masalah. Gitu ya. Terus bacaan surat bebas ya.
Dari sisi waktu melakukannya juga bebas, mau pagi-pagi boleh, mau siang boleh, mau lakukan malam juga boleh. Kemudian yang kedelapan, ini catatan penting lagi nih. Melihat dalam mimpi mengenai pilihannya bukanlah syarat dalam istikharah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Namun orang-orang awam masih punya keyakinan ini harus dilihat dalam mimpi dulu. Yang tepat istikharah tidak mesti menunggu mimpi. Karena tadi ya, kita kan sudah ada pilihan tadi, kita tekad milih salah satu ini ya. Nah, baru kita jalankan itu. Yang sudah kita mantapi, ya kita jalani itu. Kalau memang itu yang terbaik, Allah akan mudahkan. Kalau itu tidak baik bagi kita, akan dipersulit. Itu jawabannya. Jadi kalau mau tahu itu, si ikhwan ini tahu, si awat ini jawabannya gimana, dipermudah gitu. Gak ada kendala, si awat juga demikian kalau dia istikharah. Ya dipermudah juga. Kan biasanya ada ini, oh sudah istikharah kok tiba-tiba ada berita tentang dia kayak gini. Oh ada berita lagi kayak gini. Mau maju lagi, ada kendala kayak gini. Oh ada yang komentar negatif kayak gini. Sehingga dijadikan pertimbangan. Gitu. Jadi sekali lagi tidak harus nunggu mimpi. Apalagi kalau ini yang istikharah ini senangnya nonton drakor nih. Misalnya nih ya, dia istikharah setelah belum tidur, dia nonton drakor dulu, Leminho itu. Terus setelah itu ke bawah mimpi. Ya. Laki-lakinya yang ini nazar dengan dia atau yang mau ta'aruf dengan dia, dia istikharahkan. Ternyata keluar Leminho. Nah, apa yang terjadi coba? Itu sebenarnya gara-gara si akhwat sendiri ini. Ya, ini gara-gara si akhwat sendiri. Jawabannya bukan kayak gitu. Jadi, sekali lagi tidak harus nunggu mimpi. Adapun tata caranya saya ringkaskan di dalam tulisan yang di rumaisa.com ini ya. Nanti dicek lagi tata cara istikharah itu. Pertama, ketika ingin melakukan sesuatu urusan, mesti pilih dulu. Pilih. You choose your choice. Ya. Milih pilihanmu apa gitu. Jadi kalau sudah ada yang maju ini ta'aruf ya, itu yang kamu pilih ya, istikharahkan itu. Yang kedua, jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Nah, sudah mantap nih pilihannya. Ya, ini mantap pilihannya ya. Nah, itu baru kemudian istikharahkan itu. Nah, lalu lakukan sholat istikharah tadi 2 rakaat. Tadi ya bacaannya bebas. Bagi yang senang paket hemat surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, Al-Falaq atau An-Nas, monggo. Gak masalah. Surat bebas. Waktu pengerjaan boleh di pagi hari, waktu duha, siang hari, boleh pada malam hari juga. Bahkan menurut sebagian ulama di waktu terlarang sholat sekalipun kalau ini punya sebab, maka boleh dilakukan pada waktu terlarang. Baru setelah sholat 2 rakaat tadi baca doa sholat istikharah yang tadi sudah disebutkan. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'alamul ghuyub, dan seterusnya sampai hatamkan itu doa tadi. Dan coba renungkan isi doanya itu dan hayati baik-baik. Ikhwan, akhwat, hayati doa itu baik-baik. Karena doa yang lebih berpengaruh, doa yang dihayati. Bukan dari hati yang lalai. Bukan dari hati yang pikirannya kemana-mana. Gak tahu apa yang dibaca. Ini doa secara umum kayak gitu. Sederhana saja. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya pahami.
Ya, itu pahami doa tadi. Coba lihat ini ya, kita syarah sedikit ini. Lihat penjelasan sedikit doa tadi ini. Ya Allah, sungguhnya aku beristighfar padamu dengan ilmumu. Aku mohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sungguhnya engkau yang menakdirkan. Allah yang takdirkan itu. Harus pahami takdir. Dalam masalah jodoh juga demikian. Kalau kita sudah usaha nih sampai tahap ta'aruf, ini sudah mantap lagi, kita istiqoroh lagi. Namun kalau itu memang bukan takdir, ya sudah, terima itu. Siap-siap sedih. Tapi nggak boleh galau terlalu lama, sulit move on, masih ada yang lain. Ingat, pilihan itu bukan satu-satunya di situ. Masih ada peluang yang lain. Jangan berharap satu pintu saja. Masih terbuka pintu yang lainnya, ikhwan, akhwat. Jangan satu gagal. Ustadz, saya sudah disalib, Ustadz. Dia ternyata dengan yang lain. Ini salah kamu sendiri, gak mau ngurus duluan gitu. Terus sarankan ke dia, kan masih ada pintu yang lain. Kenapa bergantung pada satu pintu? Ini sama dengan rezeki kayak gitu ya. Satu pintu tertutup, masih ada pintu yang lain. Sama dengan jodoh. Maka cepatlah move on. Itu takdir, ini diimani, ikhwan, akhwat. Allah yang takdirkan, Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Walaupun kita rasa itu baik, paling baik Ustadz. Wah, dia putih, ayu, luar biasa Ustadz. Di sekolah itu, di kampus, dia nomor 1 gitu. Namun kalau memang gak ditakdirkan, bagaimana lagi coba? Allah kan tahu yang terbaik. Bisa jadi kamu dengan dia nanti punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Allah tahu seperti itu. Akhirnya kamu tidak dijodohkan dengan dia. Ini takdir, ikhwan. Itu diimani. Jadi kalau kita bahas masalah jodoh, ini harus mantapkan juga masalah takdir ini. Takdir. Ada orang sudah berusaha kerja keras untuk dapatkan, nggak dapat. Ada yang nyantai saja, dapat juga. Ada yang mungkin sudah sampai foto prewedding dia itu. Ternyata gagal. Ada yang biasa-biasa, tiba-tiba disalib itu, kemudian nikah. Jadi. Takdir. Itu diimani ini takdir ini. Nah, coba lihat lagi, renungkan lagi nih. Kayak menakdirkan, aku tidak mampu melakukannya. Ya kalau Allah sudah takdirkan, siapa yang mau lawan coba takdir tadi? Dia mau turunkan paranormal, dukun juga untuk kalahkan takdir tadi, bisa? Enggak. Dia mau minta supaya cewek itu disantet aja itu. Apa bisa kalau takdirkan dia selamat cewek itu karena dia punya perlindungan dengan zikir, gimana coba? Mental itu tadi sihir-sihir yang ada. Mental tadi itu santet-santet yang ada. Allah tidak takdirkan, siapa yang mau lawan ini? Juga lihat ini, Allah yang mengetahui perkara gaib. Engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Allah mengetahui perkara gaib. Jodoh ini juga gaib. Karena masa akan datang. Kita nggak tahu jodoh kita siapa. Lalu coba lihat doanya ini. Mintanya ya. Jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka disandarkan pada Allah. Bukan kita yang tahu diri kita yang berhak dapat itu, bukan. Jika engkau ya Allah yang tahu itu terbaik, Allah yang tentukan. Maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Coba lihat kalimatnya. Namun sebaliknya ya, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, akhir urusanku, berarti sandarkan juga pada Allah. Maka palingkanlah ia dariku, sudah jauhkanlah dia ya Allah. Jadi jangan nganggap diri kita gitu. Jangan doanya itu malah, ya Allah dia punya sesuatu yang paling baik ya Allah, tidak ada lagi yang sebaik dia ya Allah. Saya takut kehilangan dia ya Allah. Pokoknya jodohnya siapa saja, yang penting dia ya Allah. Agak bisa. Doa gak kayak gini. Pokoknya minta doa yang terbaik. Dapatkan jodoh yang terbaik.
takdir dipahami seperti itu. Doa ini sudah mengajarkan seperti itu, ikhwan akhwat. Maka ditutup closingnya, coba lihat. Jadikanlah yang terbaik bagiku. Dimanapun itu. Summa raddini bi, kemudian buat aku pun ridho dengannya. Kalau memang ini putusan terbaik, awalnya saya nggak suka, ya Allah mudah-mudahan dengan ridhomu ini aku berhasil untuk mendapatkannya. Semua kembalikan pada ridho Allah. Nah, kalau sudah istiqoroh dilakukan, lakukanlah pilihan yang sudah dipilih tadi. Terserah ia merasa mantap ataupun tidak, tanpa harus menunggu mimpi. Kalau memang itu nanti dijalankan, ada kok kendala-kendala, kok banyak penghalang, kok banyak komentar-komentar, berarti itu bukan jodoh kita. Itu jawabannya. Namun kok kalau dimudahkan, saya sudah sholat istiqoroh, kok urusan kayak setelahnya itu mudah gitu. Atau mungkin ada penghalang-penghalang, namun bisa diatasi. Bagus, itu berarti jodoh ini. Itu berarti Allah takdirkan. Pahami seperti itu, ikhwan dan akhwat. Itu yang harus dipahami. Jadi masalah perjodohan kunci utama itu imanilah takdir. Ada yang kita berusaha kejar, ternyata bukan takdir kita. Gitu ya ikhwan dan akhwat sekalian ya. Ya Allah, Masya Allah, ini saya belum buka pertanyaan sudah banyak ini. Ya, jadi ingat jodoh nggak akan kemana. Kalau memang ada saingan, kalau memang itu bukan ya takdir kita, ya sudah memang nggak dapat gitu. Nah sekarang kita lihat ini, saya scroll sampai di atas ini nggak nyampe ini banyak banget. Baik, saya bahas dulu dengan Bunda Liski. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Allah, ini sinyal di Semanu ini kok jelek banget ya. Mudah-mudahan lancar ini. Iya, Ustaz. Semoga lancar. Gimana Bunda? Minggu ini ada yang ini nggak ta'aruf lagi nggak? Yang ta'aruf banyak, Ustaz. Yang nador pun banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Hampir setiap malam itu nador itu sampai 3 peserta loh, Ustaz. Sekarang itu yang 3 masuk pasang, itu. maksudnya. Oh, 3 pasang. Berarti satu minggu Iya, bisa sampai 3 pasang. 10 lebih itu yang dipasangkan itu ya. Iya, alhamdulillah. Terus katanya saya dengar sekarang banyak yang high quality yang masuk. Sebenarnya iya sih, Ustaz. Katanya cowok-cowoknya ada yang kayak ya artis-artis gitu juga gitu, kayak Leminho juga ada gitu. Iya betul, Ustaz. Oh ada ya? Iya, jadi memang high quality-nya itu makin nampak sekarang ini gitu. Saya itu Masya Allah. Iya, sempat juga loh, kok ini jadi ajang yang istilahnya gimana ya, saya agak mau menyampaikan beberapa waktu lalu itu kurang ini, saya khawatir kurang pas itu, tapi memang seperti itu gitu. Banyak yang memang ya dari kalangan atas lah gitu, jadi dari segi pendidikan, penghasilan, dari jabatan gitu, Allah. termasuk ahwat. 2 malam terakhir ini saya nagorkan itu 2 ahwat, semuanya dokter gitu. Ada yang berhasil nggak? Alhamdulillah, yang tadi malam itu nazar itu baru tadi malam loh, Tat. Itu langsung ikhwannya ini Masya Allah bawa ini wali, langsung pada saat nador itu ikhwannya itu bawa wali gitu, dan Mau nikah? masing-masing memang sudah menyiapkan untuk membawa walinya gitu. Jadi tadi malam itu langsung aja bahwa 1 minggu ke depan itu akan khitbah gitu. Padahal baru digarap itu 2 minggu, dan baru digarap 2 minggu. Baik, Masya Allah. Berarti banyak yang high quality nih ya. Berarti yang misalnya ada dokter, bisa cari yang sekufu juga berarti ya. Betul. Masya Allah. Katanya sampai ada yang penghasilannya besar juga Bunda. Cowok-cowok itu. Ada, Ustadz.
sekarang ini memang ikhwan-ikhwannya itu banyak yang pengusaha muda gitu, Tat, milenial Masya Allah. sukses lah gitu kan. Ada yang Aduh, juga yang jangan- dari penghasilan itu yang 100 juta ke atas gitu per Ya Allah. bulannya. Itu jangan beritahu sini Bunda, nanti cewek-cewek pada ini kejar-kejar itu. Jangan-jangan nanti dia DM lagi incar seperti itu. Baik, ini kayaknya ada telepon masuk sebentar. Mungkin dia mau tanya juga, ada telepon, silakan Mas Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Jadi Ustaz, aku ingin bertanya bahwa Iya. apakah seorang perempuan itu ketika menikah nanti, wali itu harus syarat sahnya pernikahan itu, wali itu harus harus melaksanakan sholat, Ustaz? Oh, walinya harus melaksanakan sholat atau tidak? Kalau KUA tidak menyaratkan. Tapi buat jaga-jaga takutnya was-was, baiknya ahsannya itu atau diwalikan ke wali hakim atau wali saudara laki-laki. Saya yakin KUA tidak izinkan. Berarti kalau misalkan pun nantinya bapak seorang akhwat ini nggak melaksanakan sholat, hanya beragama Islam, KTP pun menikahkan seorang Putrinya tetap sah. Sah. Secara hukum KUA sah, karena KUA tidak tanya sampai di situ. KUA cuma tahu itu muslim, kemudian itu jadi wali, sudah. Berarti kalau misalkan tidak sholat pun nggak apa-apa ya? Bukan nggak apa-apa, dosa dia, tapi dari sisi kesahan wali tetap sah. Tetap sah ya, berarti tetap sah. Soalnya sudah berusaha buat kayak, soalnya kan teman-teman banyak nih Ustaz bahwa mereka ingin menikah cuma dari bapak itu sholatnya masih bolong-bolong, terus ada Ya juga dakwahi terus, jangan bosan-bosan untuk dakwahi, mumpung belum nikah, daripada sudah nikah bapaknya ditinggal nanti sulit untuk dakwah. Dakwahi terus dengan ilmu, lemah lembut, lihat timing, gitu. Allah Ustaz. Iya. Jelas, alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustaz. Wa iyyakum, Allah yabarik fik. Baik. Bunda, kalau istiqoroh di Biro Jodoh Rumesa itu kapan? Mereka itu biasanya mengajukan diri untuk istiqoroh itu kalau sudah selesai ta'aruf online, Ustaz. Ketika mau nador biasanya ada beberapa peserta yang memang ingin istiqoroh dulu, kemudian lanjut untuk nador. Kemudian ada juga yang selesai nador baru mereka istiqoroh seperti itu. Tetapi kebanyakan kalau memang sudah pas, sudah klik, sudah memang menemukan bahwasanya inilah jodoh saya, pilihan saya gitu. Mereka kadang lupa dengan istiqoroh, malah langsung dijawab seketika gitu. Wow. Saking Itu mantepnya gitu kebelet mereka. banget itu. Iya, lupa akan istiqorohnya gitu. Jadi sudah mantap aja gitu, Ustaz. Baik. Baik, sebentar saya terima lewat Zoom dulu. Coba satu dulu dari Zoom, silakan. Assalamualaikum dari Zoom. Baik Ustaz, silakan kepada Ibu Rini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Rini Ustaz di Medan. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan yang mau Anda tanyakan kemarin Ustaz, namun qadarullah belum dapat kesempatan. Saya mau nanya ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah dihijrah dan sebelum hijrah sudah nazar 2 kali. Tapi saya merasa kurang pede untuk nikah sama hewan tersebut Ustaz. Kenapa? Sebagaimana Ustaz bilang Ustaz bilang kemarin kan seorang hewan baru membiasakan lihat kecantikannya kan Ustaz. Dan Anda juga pernah dengar hadis sebaik-baiknya wanita yang apabila dilihat suami dia bisa menyenangkan hati suaminya. Saya khawatir Ustaz kalau setelah nikah hewan tersebut merasa zong gitu Ustaz melihat saya. Karena pada saat nazar mungkin si hewan tidak benar-benar jelas memperhatikan saya karena mungkin malu gitu Ustaz. Bagaimana ya Ustaz cara menghilangkan kekhawatiran? Katanya sudah 2 kali nador. Itu Ustaz, karena saya pikir mungkin si ibu ini masih malu-malu jadi nggak memperhatikan dengan jelas. Ya pastikan lagi kalau gitu, mau lanjut nggak? Ditanya lagi sama ikhwannya. Iya, tanya serius.
Insya Allah mungkin ikhwannya bukan tipe-tipe cari-cari yang ini yang tinggi-tinggi banget gitu, enggak, kriterianya tidak terlalu sulit barangkali. Nah, Ustaz, kalau ditanya sama si Ikhwan alasan memilih itu kira-kira boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Boleh Ustaz. Iya, tapi kamu jangan kegeeran nanti ya. Nah, Ustaz, satu lagi boleh Ustaz, Iya. terkait istiqoroh Ustaz, apakah setelah dihitbah masih perlu istiqoroh Ustaz? Setelah dihitbah, biasanya itu kalau hitbah itu kalau tradisi kita itu sudah pasti mau nikah ya. Maka sebelumnya harusnya saat mau sudah ta'aruf, mau nazar itu. Oh, berarti Terus setelah nazar lagi bisa, setelah nazar mau timbang-timbang lagi kan, pokoknya kalau mau ditimbang-timbang ini mau lanjut nggak, ini sudah pilihannya sudah ada, namun memantapkan pilihan ini, nah baru istikharah. Kalau setelah khitbah itu ya sudah biasanya kalau tradisi kita itu sudah pasti mau nikah gitu. berarti nggak perlu istiqoroh lagi. Enggak. Bisa nanti sebelum nazar, bisa ba'da nazar. Bisa 2 kali nggak apa-apa. Nah, Ustaz, itu saja Ustaz. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari Zoom lagi 1 sebelum saya beralih ke telepon. Baik, silakan kepada Ibu Lia. Ibu Lia Mutia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ustaz mau bertanya, apakah misalnya tertundanya nazar itu merupakan kendala dan satu jawaban dari istiqoroh kita? Dan Bisa jadi. Iya ya Ustaz ya. Dia nggak mau lanjut nazar atau bagaimana? Enggak Ustaz, kendalanya itu karena kan ini lagi corona gini Ustaz. Oh, belum tentu, masih ditunda. Iya Ustaz. Soalnya dari kedua orang tua udah sepakat untuk menunda sih Ustaz sebenarnya. Cuma karena ngerasa apakah tertundanya ini karena kendala di istiqoroh gitu. Enggak juga, enggak. Enggak ya Ustaz ya. Kecuali kalau dia tidak mau nazar, mau berhenti Mau tapi Ustaz Ikhwannya, mau Ustaz. ya sudah berarti bisa lanjut. Ya, nah, satu lagi Ustaz, misalnya seandainya kita tuh udah menjalankan satu pilihan atau istiqoroh kita itu ya Ustaz, tapi setelah menjalani hal tersebut banyak permasalahan di dalamnya, apakah itu bagian dari takdir atau Bisa jadi itu dari istiqoroh kita? bisa jadi permasalahannya butuh dipecahkan tetap lanjut. Bisa jadi permasalahannya ini memang jadi kendala. Itu sebagai jawaban kalau ini bukan yang terbaik. Tergantung sifat yang ini ya. Kadang memang cuma ujian, kok ngurusnya sulit banget ya ke KUA begitu. Persyarat ini belum persyarat. Nah, ini kan masalah kendala pengurusan aja kan. Namun kalau misalnya si Ikhwan akhirnya ketahuan kedoknya gitu, pas sudah mungkin setelah melamar lah, kok ketahuan kayak begini ya, kok dia kayak begini ya ketahuan ya. Misalnya si Ikhwan itu senangnya main game, katanya kemarin nggak biasa main game, namun ketahuan, itu dia juara main game nasional itu kayak gini nih, waktunya banyak habis di situ misalnya. Nah kan ketahuannya mungkin ba'da nazar setelah istikharah. Nah itu jawaban berarti. Jadi tergantung penghalang ini yang memang jadi pertimbangan atau tidak untuk lanjut. Kalau itu cuma sekadar misalnya pengurusan tertunda karena pandemi, ya itu nggak sampai ini ya, nggak sampai mengganggu untuk proses selanjutnya gitu. Nah Ustaz, tapi kalau masalahnya itu setelah sudah misalnya nih Ustaz, misalnya kita udah memilih dia, terus alhamdulillahnya menikah dengan dia, tapi ternyata setelah dijalani banyak permasalahan gitu Ustaz di dalamnya. Apakah itu bagian dari takdir atau istiqorohnya? Ada yang salah dari istiqorohnya? Bagaimana Ustaz ya? Bagian dari takdir dulu, jalani dulu lah. Ini tergantung ya. Masalah-masalah kan beda-beda. Bisa jadi sudah fix, itu sudah yang terbaik, tapi Allah persulit dalam hal pengurusan saja gitu ya, tetap lanjut. Cukup ya? Cukup Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik dulu ke Bunda Liski. Bunda, yang istikharah itu bisa 2 kali ya berarti kalau peserta? Iya, Tat. Biasanya itu
selepas ta'aruf online, kemudian setelah nazar, seperti itu. Iya. Oh, yang kita kasih tunggu waktu 2 hari itu mereka diantaranya juga nanti istiqoroh ya? Betul, untuk sebelum memutuskan waktunya 2 hari itu mereka pakai untuk istiqoroh dulu, seperti itu. Itu kalau mau istiqoroh mereka gitu. Tapi kebanyakan kalau yang sudah klik itu memang nggak pakai istiqoroh, Ustaz. Terus ada nggak yang ketika sudah daftar biro jodoh, terus setelah ta'aruf itu masih nanya, Bunda itu istiqoroh itu caranya bagaimana? Ada yang nanya nggak kayak gitu? Ada juga, Ustaz. Bagaimana cara istiqoroh, kemudian apa tanda-tandanya kalau kita itu diberikan petunjuk dengan pilihan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, berarti jawaban penjelasan saya tadi sudah cukup. Baik. Baik, coba saya lihat dulu ada telepon masuk, bisa diangkat dulu. Sambil saya lihat di Zoom ini saya pilih. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Ansori di Bekasi Ustaz. Silakan. Oh iya, pelan istiqoroh Ustaz. Saya pernah dijodohin dengan temannya orang tua saya Ustaz. Salah satu akhwat, dan dikenalkan dan datang ke rumah. Terus saya belum kenal betul sih dengan beliau, gitu ya Ustaz ya. Terus saya bilang dengan Pak D-nya itu, Pak D itu perantara dan saya sholat istiqoroh. Dan sholat istiqoroh apakah benar Ustaz? Soalnya saya istiqoroh pertama, terus mungkin lewat mimpi ya Ustaz ya, lewat mimpi. Terus saya konsultasi dengan ahli ilmu, ya udah jalan aja. Pada saat saya melangkah, ternyata beliau dita'arufin dengan ikhwan lain itu Ustaz. Apakah itu jawaban istiqoroh Ustaz? Kenapa dia dita'arufin dengan ikhwan lain? Apa karena sudah menolak, sudah berikan jawaban, nggak mau lanjut atau gimana? Karena beliau gini Ustaz, saya dapat kabar dari Pak D-nya tersebut kalau dia itu pengen alasannya pertama ingin nikah tahun ini yang pertama, dan kedua dia ingin cepat, pengen nikah dan pengen dapat kriteria yang baik agamanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah gagal sama saya, terjadi dah tuh si akhwat tersebut dengan orang tuanya, yaitu bapaknya bersitegang. Alhamdulillah sekarang udah selesai, udah baik lagi. Nah, dapat kabar dari Pak D-nya tersebut, dan Pak D itu perantara antara kami dengan beliau. Ya, terus? Nah, kata Pak D tersebut sih, saya baru katanya sih, saya belum mengetahui secara langsung dia benar apa enggak. Dia pura-pura suka sama saya gitu. Terus? Nah, itu yang pertama. Nah, sholat istiqoroh, saya mau melangkah, pengen bawa orang tua saya, ternyata malah dita'arufin dengan ikhwan lain, dan ternyata gagal karena bapaknya nggak setuju. Terus gitu. Akhirnya selanjutnya setelah gagal dengan ikhwan lain, ya Ustaz, setelah dia gagal dengan ikhwan lain, dia mau balik padamu lagi. Nah, setelah gagal sama saya, orang tuanya itu nelpon saya, temui akhwatnya, anaknya. Ya udah saya temui. Terus? Saya temui, ternyata beliau nggak suka. Dia nggak bisa dilanjutin proses tersebut gitu. Ya. Terus? Nah, proses tersebut ya udah saya terima. Yang pertama kan gagal karena beliau ta'arufin dengan kenalannya Pak D-nya dan itu ditolak sama bapaknya. Yang kedua, saya dengar secara langsung karena dia nggak ingin diteruskan proses tersebut, nggak bisa gitu. Yang kedua, udah 2 kali saya melangkah gitu. Ya sudah, gak usah. Nah, yang ketiga, enggak, ini saya pintu. Terus? Ya, Ustaz. Ya, bisa disederhanakan problemmu ini. Iya Ustaz. Bisa disederhanakan problemmu gimana? Bisa diperingkas lagi? Iya, yang sebenarnya segini Ustaz, problemnya saya apa sih bahasanya ya, melangkah terus sampai 1, 2, 3, ada aja kendalanya gitu. Ya berarti bisa jadi itu jawaban. Ketiga, bisa jadi itu sudah jawaban, dia nggak usah lanjut. Oh gitu Ustaz ya? Iya.
Yang ketiga malah saya melangkah ke bapaknya, saya ingin melamar. Nah saya digantung ya tuh 3 bulan tuh. Kamu kok mau digantung kayak gitu? Sulit. Aku aja intinya dia nggak mau di situ. Ya sudah cari yang lain aja deh. Begitu Ustaz ya? Iya. Laki-laki harus punya harga diri dikit deh. Pokoknya cari yang lain. Iya sih. Tapi yang ternyata ya saya digantung, ya udah saya bilang ke walinya saya udah nggak bisa melanjutkan lagi. Iya. Udah selesai. Ya sudah, bilang aja. Ini kamu banyak tapinya dari tadi nih. Bilang aja, gini ya, sederhana aja, nggak usah lanjut. Kamu mau lanjut untuk apa lagi coba? Iya sih, saya udah nggak seret juga sih. Iya sudah. Iya, kan? Simple kan mikirnya. Iya Ustaz. Nggak usah lanjut Ustaz ya? Nggak usah lanjut lah. Tapi orang tuanya WA saya Ustaz, terutama ibunya. Bilang aja, kamu kasih alasan aja. Bu, maaf saya nggak mau lanjut, gitu aja. Iya. Ya, tapi si anaknya ini belum nikah. Ya biarin aja, dia cari yang lain, dia nggak mau sama kamu kok. Itu ya? Iya Ustaz. Cukup ya, taib. Ya, lahir Ustaz. Allah barik fiik. Ya, baik. Lewat Zoom lagi satu coba. Saya terima dulu. Ini dengar curhatan-curhatan senang ya Ustaz. Terus ya, monggo. Ustadz, saya sedang berta'aruf melalui perantara seorang ustadz, tapi ternyata wanita tersebut belum mengenal sunnah, berjilbab tetapi belum syar'i. Namun dia menjaga sholat 5 waktunya dan rutin membaca Al-Quran. Dan ibunya juga katanya guru mengaji di desanya. Apakah ini sudah masuk standar minimal perempuan dikatakan baik agamanya Ustadz? Soalnya akhir-akhir ini ada was-was kenapa nggak mencari yang agamanya lebih baik. Kenapa tidak mencari yang agamanya lebih baik? Ya mungkin jadikan pertimbangan. Kalau kamu kurang sreg nggak masalah, sampaikan saya sama perantara. Saya tipe saya bukan ini gitu. Cari yang lain nggak masalah. Terus satu lagi. Untuk mengetahui ragu karena jawaban istikharah dengan ragu dari syaitan, bagaimana ya Ustadz? Kalau biasanya jawaban istikharah itu tadi ya, dia sudah mantap tapi kok dipersulit gitu. Beda kalau was-wasnya itu dari berita-berita tidak jelas. Dikasih isu ini, dia tidak cek dulu. Nah itu dari setan biasanya. Jadi kalau dapat berita intinya cek dulu. Bicarakan tentang calonmu, terus kok bicarakan yang negatif-negatif tanpa sumber yang jelas, ya harus cross check ulang. Gitu ya. Baik. Baik, ada telepon langsung lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Putus ya. Ada lagi, terima lagi Mas Maulana, monggo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah, Ustaz. Di mana? Di Jakarta. Ya, silakan. Izin Ustaz mau tanya. Jadi saya ada suka dengan ikhwan itu sudah lama. Iya. Semenjak kuliah, tapi tidak ada, maksudnya tidak ada kontak langsung hubungan gitu, cuman hanya sekedar kagum. Iya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya dipertemukan dengan ikhwan tersebut tidak sengaja, Ustadz. Iya, terus. Nah, kemudian karena maksudnya sudah punya niat baik dan ikhwan itu juga sudah bilang dengan orang tuanya. Iya. Jadi orang tuanya meminta kepada saya secara langsung Ustadz untuk melamar. Saya sudah sampaikan kepada kedua orang tua saya. Pada dasarnya orang tua saya merestui, namun dengan syarat ikhwan tersebut harus ikut kepada saya untuk di Jakarta gitu Ustadz. Sedangkan ikhwan tersebut beda daerah dengan saya. Dia di mana? Dia di Banjarmasin, Ustadz. Kamu sendiri mau ikut ke Banjarmasin atau tetap di Jakarta?
pada dasarnya saya sesuai dengan yang diajarkan syariat Ustadz, kalau misalnya saya udah menikah, saya berniat untuk ikut dengan suami karena itu memang sudah syaratnya. Namun orang tua saya masih belum bisa melepas Ustadz. Ah, ini berarti masalahnya di orang tuamu. Nah, terus kemudian saya udah istikharah Ustadz. Dengan istikharah itu saya sudah merasa mantapkan hati. Namun makin kesini tuh ada aja yang dipersulit Ustadz. Tapi Seperti makin apa? kesini juga kadang saya diberikan jawaban-jawaban gitu. Sudah yakin. Antara lainnya tuh saya dipertemukan lagi dengan ikhwan lain yang agama dan akhlaknya hampir sama Ustadz gitu. Nah, ini pending dulu, jangan dulu. Kamu jangan tergoda dulu dengan yang lain, tahan-tahan dulu, selesaikan satu dulu. Al-mashghulu fala yushaghalu. Ini kaidahnya ini ya. Kalau sudah dengan sesuatu, jangan sibuk dengan yang lain lagi. Nanti kamu jadi bingung gitu. Jadi gini, selesaikan dulu, jangan dulu nanggapi yang lain. Jangan dulu banding-bandingkan, nanti yang ini yang kamu tinggalkan malah kecewa nanti. Bereskan dulu. Jadi udah hampir 3 bulan gini Ustadz, saya udah memperjuangkan maksudnya untuk tetap bersama ikhwan tersebut, tapi orang tua saya pada dasarnya merestui dengan ikhwan tersebut, tapi ada syaratnya seperti itu. Ikhwan tersebut juga nggak bisa ikut, maksudnya mereka ada orang tua, jadi beliau tidak bisa ikut, maksudnya tidak bisa menerima syarat dari orang tua saya. Alasan orang tuamu kenapa harus di Jakarta? Karena memang kami tinggal di Jakarta, Ustadz. Jadi mungkin dari orang tua kan masih ada kekhawatiran gitu, Ustadz, apabila anaknya dibawa oleh suaminya untuk tinggal bersama dia dengan merantau jauh gitu, Ustadz. Tidak ada keluarga di Banjarmasin. Itu faktornya ya. Baik. Coba nanti kamu istikharah lagi terakhir. Istikharah sekali lagi untuk putuskan ini mau lanjut atau tidak. Tujuannya ini tadi masalah tempat. Sebenarnya kuncinya cuma di situ. Dengan terpaksa sih memang harus ikuti orang tua ya, karena agak sulit ini ya. Jadi saya juga bingung, saya harus pada posisi sekarang kan saya masih menjadi tanggung jawab orang tua saya. Namun di sisi lain saya juga mau menjalankan ibadah gitu Ustadz. Ada nggak ikhwan yang berniat baik? Nah, kalau istikharah nanti sudah dilakukan lagi, nah baru nanti lihat jawabannya. Kalau memang Allah mudahkan, sudah dapat jawaban, akhirnya dia mau ngalah tinggal di Jakarta, sudah berarti. Namun kalau tidak, ya sudah, putuskan saja nggak jadi. Nah, izin Ustadz mau bertanya lagi. Bagaimana cara kita untuk membedakan itu jawaban istikharah atau itu ujian bagi kita untuk melewati niat baik kita gitu Ustadz? Kadang ujian pasti ada ya, nggak mungkin mulus-mulus juga. Kadang sudah fix, sudah cocok, ini juga Allah takdirkan, namun harus ada lewat langkah-langkah dulu gitu ya. Iya, dijalani aja dulu. Kecuali kalau masalahmu kayak gini, saya agak sulit pecahin, karena sudah lebih ke orang tua nggak mau, ya sudah berarti undur diri. Mudah-mudahan ada laki-laki kedua yang tadi kamu sebut, nah itu jadi jodoh. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik. Bunda Liski, sebentar dulu ya, ini tanya. Ya Ustaz. Baik. Tadi itu istikharah tadi, jadi diberi waktu antara nazar ke menunggu jawabannya setelah nazar itu 2 hari. 2 hari Ustaz. Betul. Terus nanti mereka istikharah dulu. Ada nggak hasil istikharah itu, ada yang gagal itu, ada nggak? Wallahu alam ya Tat, tapi kalau dari hasil mereka dikasih waktu 2 hari itu, mereka menyatakan mundur, itu memang alasannya yang disebutkan itu ya bukan karena hasil istikharah saya seperti ini, nggak seperti itu, tapi dengan alasan yang lain seperti itu Tat. Artinya mereka dimantapkan untuk mundur seperti itu Tat. Jadi ada yang sudah istikharah, padahal sebelumnya kan dia ingin lanjut sampai nazar.
Betul. Nah, terus akhirnya dari jawaban istiqoroh dia undur diri. Iya, tapi memang untuk ikhwan ini yang biasanya seperti ini nih kelakuannya ikhwan sih. Oh, ya beritahu aja Bunda. Biasanya yang berarti undur diri tadi si ikhwan berarti ya? Iya, karena sudah nador, kemudian sudah di awal itu sebelum nador sudah saya janjikan. Saya nggak mau nador kan, kalau antum sendiri nggak ada kemantapan gitu. Saya udah ngantap saya tinggal nador aja gitu. Baik, tapi meskipun juga saya sampaikan kalau kami ini di Reja Darul Maisha itu tidak ada paksaan, kami butuh memang orang-orang yang memang serius seperti itu, Ustaz. Nah, di awal-awal itu mereka serius gitu, dan memang dari data-data itu sudah sekufu, sudah bagus, mereka cocok gitu. Dan tapi terkadang kita dibikin kaget gitu. Setelah selesai nador mereka merasa cocok, tiba-tiba si ikhwan ini mundur gitu. Jadi terjadi juga itu sampai dua kali nador, sampai saya bilang dua kali nazar dia nggak mau lanjut jadinya. Iya, sudah jadi Abu Nazar, saya bilang seperti itu. Sampai dicap Abu Nazar gara-gara nazar bolak-balik juga gak jadi-jadi. Iya, padahal sudah sekufu, Ustaz. Sekufu dan akhwatnya juga cantik, pendidikan juga, pokoknya semuanya sudah cocok gitu. Tiba-tiba si ikhwan ini mundur juga gitu. Itu kayak gitu diurus lagi nggak itu? Tadi blacklist? Biasanya sih kalau yang nanganin itu tim itu biasanya sudah malas gitu kalau udah 2 kali mundur seperti itu, biasanya malas gitu. Oh, berarti seterusnya ikhwan ini nggak akan diurus itu? Berarti ikhwan ini bisa jadi nggak diurus kan? Iya, Ustaz. Memang kami sudah misalnya kami sudah warning gitu loh. Kan sebelum nazar itu juga mereka udah taruh online, sudah tanya jawab, sudah banyaklah pertanyaan yang sampai nggak ketinggalan gitu, apapun ditanyakan, sudah dibimbing, telaten, ini tim menangani gitu kan. Kemudian tetap mereka minta nazar, artinya lebih mantap lagi gitu. Setelah dinazar itu pun dan masih diberikan kesempatan untuk pemantapan gitu. Di situ juga sudah kasih harapan bahwasanya ada tanda-tanda bahwa si ikhwan ini ya tetap cocok gitu. Si akhwat juga sudah senyum-senyum lah gitu. Sudah menemukan jodoh nih gitu. Tiba-tiba si ikhwan selepas nazar berikan jawaban di 2 hari terakhir itu tiba-tiba Afwan, saya mundur karena satu dan lain hal seperti itu. Saya rasa itu bukan jawaban istiqoroh, karena memang dia banyak maunya seperti Tapi itu. Kan ada juga berikan alasan yang tepat kan, misalnya Bunda saya kurang cocok, ini wajahnya kurang srek, saya bisa kan kayak gitu? Iya, bisa seperti itu, Ustaz. Tapi diterima, alasannya diterima. Iya. Dan kalau memang dari wajah itu kan kami bisa langsung menilai dan melihat, Ustaz. Kami juga pas proses nazornya sudah ada gelagatnya nih, kayaknya nggak cocok nih. Iya, kami bisa menilai seperti itu. Gitu. Apalagi dari foto yang diberikan si akhwat ternyata jauh berbeda dengan pada saat nazar. Kenapa jauh berbeda foto itu dengan saat nazar? Biasanya kan kalau foto itu pasti dipilih yang paling bagus, paling cantik gitu kan. Namun setelah nazar itu kan wajah asli nampak gitu, Ustaz. Jadi si ikhwan ini biasanya kaget seperti itu ya. Kalau sudah memang dari sisi wajah, fisik itu tidak sesuai, ya kami tetap objektif untuk berikan haknya pada si ikhwan ini. Kalau memang nggak cocok ya kami persilahkan gitu. Tapi kalau dengan alasan-alasan yang lain yang memang mengada-ada gitu kan jadinya PHP gitu, kadang kami juga gemes gitu, Tat. Kasihan awaknya. Gitu. Nah, ini sebentar nih. Ada yang nanya di WA dulu, saya baca. Nanti WA YouTube saya baca ya, terakhir ini ya. Ini ternyata waktu kita emang singkat banget ya kalau malam Sabtu itu.
Insya Allah nanti kalau pertanyaan nggak saya jawab banyak di sini, nanti besok masih tanya full ya. Besok full tanya. Tadi saya mulai agak lambat karena masalah sinyal ya. Ini Bunda sulit dihubungi karena tempat kita berbeda, nggak satu tempat. Jadi banyak dimaklumi. Kalau besok insya Allah bisa lebih awal, nanti saya terima tanya jawab dan kegalauan-kegalauan yang rekan-rekan muda hadapi ini. Ini bagus. Saya beberapa hari yang lalu beristikharah, kemudian saya beberapa kali bermimpi dengan seorang yang sama yang saya kenal. Satu kali dinampakkan wajahnya, 2 dan 3 kalinya saya tak dinampakkan wajahnya. Namun saya tahu bahwa saya temui di mimpi saya itu orang yang sama. Kemudian saya mendapat postingan mengenai kajian ini melalui status WhatsApp dengan judul "Kamukah jawaban istikharahku?" Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apakah ini termasuk suatu petunjuk dari istikharah? Belum tentu juga. Bisa jadi ya kebetulan aja untuk coba timbang-timbang lagi yang tentang pilihanmu tadi. Nah, Ustadz sudah tukar foto dan sholat istikharah, sudah merasa yakin namun terkendala restu orang tua karena tinggal di beda pulau. Gimana sikap seharusnya? Nah, tadi ada problem yang Jakarta sama ini ya, balik sama Banjarmasin itu. Ini bisa dirampungkan kalau ada komunikasi bagus, ada yang bisa ngalah di situ. Oh sudah nggak apa-apa ikut suaminya di Banjarmasin saya kalau sudah jadi suami. Nah ini masalah selesai. Namun kalau tidak bisa dipecahkan, apalagi ini problemnya dengan orang tua ya, biar hubungan tetap baik, saran saya timbang pilihan orang tua dulu. Coba ada telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Boleh mau bertanya Ustaz? Ya silakan. Dari Banten. Dari Banten. Dari Banten. Iya. Banten. Gini Ustaz, misalnya kita istikharah untuk hal yang dari hal yang haram misalnya, boleh nggak? Misalnya dalam keadaan darurat, misalnya kita punya utang, misalnya udah pinjam sana pinjam sini tapi nggak ada, akhirnya misalnya kita pinjam bank tapi di sholat istikharah dulu, boleh nggak? Tidak. Ya. Tidak boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau masalah perjodohan juga, misalnya ada yang mau sama kita, kerjanya di hal yang haram juga, misalnya contoh penjual rokok, boleh nggak diistikharahkan? Tidak. Gitu. Tidak. Istikharah cuma untuk yang mubah saja. Istikharah cuma untuk yang mubah. Yang boleh. Yang haram nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Makasih Ustaz atas pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom dulu. Halo. Silakan Ibu Dini Nila. Nah, ini sinyal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kan kita kalau berdoa itu kita kan harus berdoanya jangan spesifik ya Ustaz ya. Jangan spesifik. Termasuk juga dalam hal istikharah sini, jangan spesifik. Kita milihnya yang terbaik. Minta yang terbaik, iya betul. Terus kalau misalnya kita punya kriteria misalnya ini yang sekufu, yang mereka sama-sama S1, sama-sama mapan, sama-sama fisiknya terima. Itu bagaimana Ustaz? Kemudian kalau misalnya yang majunya itu yang rata-rata nggak sekufu gitu, jadi saya tolak, itu bagaimana ya Ustaz? Ya nggak masalah, kalau memang nggak sekufu ditolak nggak masalah. Itu salah satu alasan atau pertimbangan ya boleh. Tapi saya takutnya itu yang terbaik bagi Allah gitu Ustaz. Oh belum tentu. Oh. Iya, kita punya pilihan sendiri ya. Jadi manusia itu berbuat sesuatu dia tetap masih punya pilihan. Kalau seandainya dia mau nolak karena alasannya benar nggak masalah gitu. Toh itu kalau tidak jadi ya sudah, itu juga sudah jadi takdir. Gitu ya. Cukup? Baik. Satu lagi lewat chat mungkin? Di Zoom? Lewat chat Ustaz, naam. Ustaz,
Mohon solusinya. Dulu ada teman Ana yang menawarkan ta'aruf dengan temannya, tapi waktu itu belum siap. Terus? Saat ini ada Iwan lain yang sedang ta'aruf dengan Ana dan siap ketemu orang tua. Tapi hati Ana cenderung ke Iwan yang dulu mau dikenalkan ke Ana. Ketika Ana sekarang sudah siap, Iwan tersebut tidak kunjung datang dan dia saat ini masih single. Solusinya bagaimana ya Ustadz? Jangan mengharap sesuatu yang memang nggak mau. Itu. Kalau dulu dia berharap, sekarang nggak mau lagi berarti kan? Ya sudah, cari yang mau dulu. Dicoba dulu yang mau, kalau nggak cocok ditolak, nggak apa salah. Proses ta'aruf itu boleh ditolak ya. Ini cari yang lain lagi, nggak masalah di situ. Kalau memang ada alasan yang benar, pertimbangan agama, pertimbangan akhlak, pertimbangan orang tua, macam-macam ditimbang. Kalau nggak cocok, ya sudah mundur. Kalau cocok, ya silakan untuk pertimbangan untuk lanjut. Baik, cukup ya saya baca di WA. Maaf, di Zoom dulu, di YouTube dulu. Ya. Ana mau khidbah akhwat tapi orang tuanya belum mengizinkan dengan alasan si akhwat harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu kurang lebih 3 tahun lagi. Apa ini jawaban kalau dia bukan jodoh Ana? Iya, 3 tahun terlalu lama. Kemarin kita sudah bahas digantung terlalu lama. Ya. Ini kayaknya nanti tema berikutnya ini. Ya, nanti ada bahasan ini. Yang jelas jangan digantung terlalu lama seperti itu. Itu di samping menyakitkan juga. Ya buat kita itu sebenarnya ada pilihan lain ya. Coba nanti lihat video saya tentang digantung terlalu lama di channel Remeso TV ini sudah ada. Makanya saya sarankan ini kan video dan tayangan ini kan ada terus tiap hari. Apalagi tiap malam saya adakan kajian untuk anak muda khusus seperti ini. Maka yang belum subscribe sekali lagi setelah kajian ini bisa subscribe dulu biar dapat ilmu yang manfaat. Baik, Ustadz saya sedang ta'aruf dengan ikhwan tapi ikhwannya lama memutuskan untuk lanjut ke proses selanjutnya. Dalam proses ini setiap hari saya pikirkan sampai ke bawah mimpi kayak orang jatuh cinta. Apakah saya dosa Ustadz? Enggak, itu cuma ya kadang karena mungkin lihat dia akhirnya ke bawah mimpi gitu. Sesuatu yang biasa ya. Saya sedang ta'aruf dengan ikhwan, iya. Kan baru dalam proses ta'aruf, ini belum tentu juga jawaban. Coba banyak gali info dengan dia kalau memang mau lanjut dengan dia. Terus Ustadz saya cari yang sama keturunan Chinese tapi Salafi, ada tidak ya? Ada saja, banyak yang sudah ngaji-ngaji juga dari keturunan Cina, banyak. Ustadz kalau ada laki-laki yang menyuruh wanitanya untuk mencari calon yang lain karena laki-laki ini belum mampu secara finansial. Apakah cara tersebut benar Ustadz? Solusinya seperti apa Ustadz bagusnya? Bisa jadi ya dia nolak karena sisi finansial sendiri nggak mampu ya. Namun coba timbang-timbang dulu kalau memang mampu tapi cuma rasa nggak enak untuk lanjut. Tapi sudah punya gaji tetap gitu. Coba ditimbang-timbang lagi. Anda lagi ta'aruf dengan seorang yang punya penyakit lupus. Tapi agamanya bagus. Yang Anda tahu jika hendak menikah dianjurkan pilih yang sehat. Kira-kira mending beliau atau seorang yang sehat tapi bermanjat belum sempurna ya. Nanti pertimbangan ke orang tua saja. Kalau orang tua setuju silakan lanjut. Kalau orang tua tidak setuju coba timbang-timbang. Ustadz, apa tolak ukur bahwa kita sudah siap untuk menikah? Apakah harus menguasai semua ilmu agama? Enggak. Ilmu penting saja. Kesiapan mental dan seterusnya mesti disiapkan. Saya punya tulisan di remajaislam.com itu judulnya apa saja mesti dipersiapkan untuk menikah. Coba pelajari tulisan itu baik-baik, nanti akan tahu jawaban yang ditanyakan ini. Bila sudah tidak ada kecocokan antara suami istri dan suami minta berpisah, apakah boleh istri meyakinkan dengan istiqoroh? Iya, bisa. Ini termasuk pilihan karena tadi dijelaskan dalam hadis istiqoroh itu untuk hal apapun. Ya, dalam hal yang ini tadi juga bisa dengan istiqoroh. Ustadz saya mau ta'aruf datang ke rumahnya tapi nggak dibalas chatnya sama dia, mau minta nomor ayahnya, baiknya di follow up apa dibiarkan? Mungkin mikir dulu ya Tats. Kalau dibiarkan follow up lagi beberapa hari, coba beri waktu beberapa hari, orang juga butuh untuk memikirkan. Kayak di Biro Judul Remeso ini kita kasih waktu 2 hari untuk memikirkannya, jadi karena butuh waktu memang. Terus Ustadz kalau jodoh itu takdir, apakah doa bisa mengubah takdir? Bisa, namun berubahnya takdir juga dengan takdir Allah. Gampangannya gini,
Doa itu bisa merubah takdir. Maksud paling mudah adalah doa itu akan memudahkan kita menjalani takdir. Jadi takdirnya tetap seperti itu, namun memudahkan kita untuk ya menghadapi takdir. Nah, ini ada yang tanya, Bunda, bagaimana cara untuk ikut biro jodoh Rumaiso? Ini akhwat ini. Ini akhwat. Kalau akhwat kita masih belum bisa terima, Ustaz. Alasannya? Alasannya karena memang sudah banyak sekali akhwat yang antri, yang memang sudah lama menunggu, Ustaz. Dan kita sedang menerima terus untuk ikhwan yang daftar, Ustaz. Baik, ikhwan dulu yang kami terima. Nah, sebentar, saya kasih tahu nomor ikhwan nih. Kalau ikhwan masih boleh ya? Boleh, kalau Ustaz. Ini waiting list nggak boleh, Bunda? Ada juga sih yang iya, akhwat misalnya masuk terus bilang, Bunda saya waiting list ya, nggak boleh juga waiting list. Ada Ustadz yang memang maksa seperti itu, tapi kan kemudian kita sulit menghubungi mana yang kemarin minta waiting list itu, gitu kan, Kasihan tertimbun Bunda sudah. itu, aduh. Kasihan gitu, Ustadz. Iya, sebentar, ini kontak biro jodoh Bunda Liski. Nanti lihat di komen di YouTube ya. Jadi waiting list nggak terima? Saya khawatir PHP, Ustadz. Oh, PHP nggak baik ya? Iya. Oh, begitu. Jadi Bunda Liski nggak mau PHP. Jadi nanti tunggu saja kalau ada infonya baru daftar gitu ya untuk akhwat. Betul. Kecuali kalau itu, ada rekomendasi. Kecuali. Boleh lah. Iya, boleh. 1-2 ya. Kalau berhasil lobby saya berarti. Baik. Terus ini ada lagi coba. Yang lainnya besok aja ya, ini sudah 9:10. Insya Allah besok waktu lebih panjang, kita 1 jam 1/4 besok lah. Kalau saya mau mulai 7:30 juga. Namun misalnya Isya di sini itu sudah jam 7 lewat, ya rampungnya baru 7:30. Jadi kadang mungkin saya telat kalau Isya itu karena Isyanya memang waktunya agak mundur, ya lebih mundur daripada biasanya gitu ya. Jadi kepada ikhwan itu silakan daftar. Masih menunggu ya Bunda ya untuk ikhwan ya. Masih boleh ya? Iya Ustaz. Sebanyak-banyaknya Ustaz. Nah, karena belum seimbang jadi masih bisa punya peluang gitu dibandingkan dengan akhwat yang sudah membludak. Iya, nanti kalau ikhwannya semakin banyak kan kita juga buka peluang untuk akhwatnya nanti dibuka lagi pendaftaran, Ustaz. Nah, baik. Kalau gitu nanti ikhwan ditunggu, kontaknya tadi ya sudah disertakan 0822 4274 kali 33. 7-nya 5 kali ya? 4. 0822 4274 kali 33. Yang di Zoom juga bisa catat itu. Kalau ada ikhwan yang dengar ini bisa mendaftarkan. Keberanian kalian sangat-sangat ditunggu. Ya, demikian. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Tema besok itu sulit melupakan mantan. Nah, bagaimana move on dari mantan? Nah, itu saya bahas sedikit. Baru setelah itu kamu tanya jawab sepuas-puasnya untuk besok hari insyaallah. Besok pagi tetap ada seperti biasa. Tema kita masuk ke mudharabah dari harta haram muamalah kontemporer karya Ustaz Irwandi Tirmizi. Ya, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.